Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas hal yang bikin penulis benci ya dengan grup oli ya. Bencinya karena mereka itu ngomong asal ngomong aja, nggak pakai bukti, nggak pakai penjelasan ilmiah. Kalau ngomong juga kayaknya wah wis tahu sendirilah netizen Indonesia kalau merasa paling pinter gitu ya, dibodoh-bodohkan, diwakak-kakak pakai ilustrasi meme macam-macam ya. Padahal yang mereka omongkan salah, tapi ngeyel, tapi merasa benar gitu ya. Dan banyak orang yang jadi korbannya. Ada pemirsa ya takut pakai oli ester. Ada ya ahli orang lemigas takut pakai ester juga. Di racing ini biasanya bahannya adalah PAO dan ester. Oh, Nah, oke. ester tadi Itu ya. bukannya lebih bagus tuh? Tapi ini ada kekurangannya, terutama ester ini, Mas. Ester ini dia galak makan sil, makan karet. Nggak ramah terhadap karet ya, Iya, bahannya? karena dia punya sifat solvensi yang tinggi. Solvent. Alasannya takut pakai ester itu apa? Karena ester itu hanya dipakai di dunia balap saja. Jadi ester itu disebut oli pilihan dunia balap. Jadi kalau balapan itu pakai oli ester. Tapi mereka nggak pernah ngomong merek oli esternya apa, nggak pernah ngomong. Ya karena itu cuma hoax yang diperpanjang terus. Jadi mereka nggak tahu sumber informasi itu dari mana. Kalau dikasih bukti, mereka pasti ngaco, pasti ambil bukti serampangan. Terakhir penulis tanya, ngomong ester jelek itu di mana? Ayo, mana buktinya, mana sumbernya? Yang dikutipkan ternyata adalah castor oil, minyak jara. Jadi minyak jara itu menghasilkan ester. Esternya itu bisa esternya itu bikin licin, tapi ya jadi bikin kerak, dibikin deposit. Nggak tahu lah ya. Itu kan castor oil ya. Castor oil menghasilkan ester. Terus esternya bikin kerak. Lah kok disamakan dengan esternya yang ada di oli, bahan oli? Bahan oli itu kan nggak pakai minyak jara. Pabrikan oli yang khusus produksi minyak jara juga, yang produksi castor oil juga ngomong castor oil itu nggak boleh dicampur oli mineral atau oli PAO sekalipun, nggak boleh. Nah gitu kok dibilang ester itu berbahaya macam-macam gitu ya. Karena jelas pabrikan oli mesin motor atau mobil itu nggak bakalan pakai ester yang itu, nggak bakalan pakai esternya dari castor oil. Castor oil aja dilarang kok, tidak dianjurkan kok kalau pakai untuk mesin bensin ya. Castor oil itu dianjurkan kalau mesin pakai bahan bakar etanol atau metanol.
Nah, kan itu ngomongnya apa? eh, Oli ester itu dipakai di dunia balap. Nah, terus apa yang penulis lakukan? Penulis coba carilah oli balap. Oli untuk balap, untuk balapan. Oli ya balapan itu pakai apa sih kira-kira? Penulis cari. Ternyata ya kebanyakan mereka itu justru nggak pakai oli ester. Nah, ini loh yang apa bikin penulis makin heran lagi. Ini grup oli ini ngomong sumbernya dari mana gitu loh, sampai bikin tersesat banyak orang. Tapi begitu dicari, ditelusuri ilmunya salah gitu loh. Penulis cari rekomendasi oli balap dia dari web, dari YouTube. Oli rekomendasinya apa aja? Ada Ipone, ada Motorex, ada Motul 300V, ada apa lagi? Adnok Voyager Silver, ada PTT juga. Ini penulis bicara yang 4 tak ya, yang 2 tak kan jarang. Apalagi ya, lupa. Pokoknya itu ya. Apa itu oli ester? Bukan. Yang ester itu paling cuma Motorex. Tapi itu juga ya nanti bahas belakangan. Paling cuma Motorex sama 300W. Tapi ya sorry, yang tahu itu cuma yang Motorex tok kayaknya ya. Nah, penulis coba carilah di safety datasheet. Di safety datasheet itu kan beberapa pabrikan menyebut bahan oli itu apa. Kita bisa lihat clue lah, beberapa pabrikan itu mau share bahan olinya apa. Kalau yang Motorex nggak disebut ya, blank, cuma aditif tok, aditif mungkin JDDP nya gitu ya. Terus penulis cari yang lainnya, Motul apa bahannya? Ternyata ada tulisannya hydro treated. Petroleum oil atau apalah gitu. Tapi yang penulis perhatikan betul itu ada kata-kata hydro treated. Bahannya mencapai mencapai 50% ya. 300V. Ternyata mayoritasnya bukan bahannya ester. Tapi apa? Hydro treated. Penulis pun coba Ipone stroke Ipone stroke for racing kalau nggak salah ya, pokoknya kok ngono lah. Penulis cari di safety datasheetnya apa olinya, bahan olinya hydro treated juga. Sama hampir 50%, nah, mencapai 50%.
Nah, udah 2 nih yang hydrotreated. Terus penulis coba cari ADNOC. ADNOC bahannya apa? Ternyata hydrotreated juga. Maaf PTT-nya sekarang websitenya lagi nggak share ya. Nanti kalau penulis posting juga. Apa itu hydrotreated ya? Hydrotreated. Hydrotreated itu merupakan, kalau kasaran nih, oli mineral. Nah, grup berapa? Nah, dari sebutannya itu kita bisa tebak ya. Jadi oli grup 1 kalau menurut Machinery Lubrication, menurut Noria, oli grup 1 itu adalah oli minyak bumi yang disolven dewaxed. Jadi proses solvensi, proses solven sama proses wax, dikurangi solvensinya, dikurangi waxnya, kayak gitulah penangkapan penulis. Jadi solvent dewaxed gitu ya kalau kata-katanya di safety data sheet. Itu grup 1. Kalau grup 2 apa? Hydrotreated. Jadi oli-oli balap itu pakai oli grup 2. Oli grup 2 kalau yang oli grup 3 namanya hydrocracked ya. Ada itu penjelasannya di Noria itu. Kalau nggak percaya sama Noria ya mbuh. Nganggap Noria lembaga ecek-ecek hoax ya terserah. Kalau penulis saya percaya. Jadi hydrotreated itu adalah oli grup 2. Mau nyari mau nyari referensi dari buku kuliahnya, oli pun sama mestinya. Hydrotreated itu grup 2. Mana esternya? Oli ADNOC katanya oli balap. Mana esternya? Ipone juga entahlah wis pakai ester apa enggak. Tapi yang jelas mau 300W sekalipun itu mayoritas bahannya adalah oli grup 2, bukan oli ester. Jadi ngelantur kan orang-orang yang di grup oli itu. Ya termasuk Bapak Limigas itu. Mana tim balap yang pakai oli ester itu? Wes lihat aja fakta lah ya. Oli ester yang penulis tahu. Merek Skyver. Apa laris di Indonesia? Enggak. Oli Redline apa laris di Indonesia? Wow, makin langka. Dulu ada representasinya di Indonesia, sekarang nggak ada. Mana tim balap yang pakai oli ester gitu? Ini bicara soal tim balapnya ya. Apa gini aja wis, kita pakai pendekatan sebaliknya. Pabrik oli itu produksi oli yang ada esternya.
Nah, apa menurut Anda ini apa ya yang dari grup oli misalnya ada yang menyaksikan. Apa menurut Anda ini yang pabrikan olinya itu bodoh? Karena kok produksi oli untuk kendaraan harian, untuk mobil, untuk motor kok pakai ester? Bodoh lah mereka. Jadi kayak mobil One itu menggunakan ester untuk memperbaiki sifat olinya, oli PAO, oli grup 3 plus yang full sintetik ya, semuanya itu. Mobil One ngomong gitu. Apa mobil One ini bodoh? Terus belum lagi apa yang ngasih yang sumbernya dari referensi-referensi pelumasan. Di mana-mana referensi pelumasan itu ngomong kalau apa oli PAO, oli full sintetik itu daya pelarutannya buruk. Padahal pelarutan itu penting. Seperti di bahasan penulis sebelumnya soal apa? Soal menghilangkan kerak ya. Nggak butuh aditif Ca tok, nggak butuh aditif magnesium tok, nggak butuh TBN tinggi tok. Tapi harus pelarutnya juga bagus. Kalau pelarutnya nggak bagus, ya nggak larut kotorannya. Dan yang menentukan daya larut itu apa? Bahan oli. Bahan dasarnya oli. Jadi oli untuk harian itu perlu pelarutannya bagus. Tujuannya biar ya keraknya itu loh, biar bisa hilang. Kerak itu nggak cuma butuh aditif TBN tok, nggak butuh angka TBN yang tinggi tok. Butuh kemampuan dari bahan olinya, butuh pelarutannya bagus. Oleh karena itu pabrikan tambah ester. Kalau disebut oli ester itu oli balap, berarti Motul 5100 itu oli balap dong. Oli itu 7100, 8100, oli 300V itu oli balap dong. Nggak boleh tau dipakai harian, dipakai ya kayak penulis ini biasa gitu, nggak boleh berarti. Mobil One juga berarti nggak boleh pakai mobil One untuk harian. Untuk di mobil, untuk di motor nggak boleh. PTT juga produksi oli yang ada esternya. Ravenol juga produksi oli yang ada esternya. Nanti penulis cari oli apa aja sih yang ada esternya itu. Apa oli-oli tersebut nggak boleh dipakai harian? Nah, kita lihat dari sisi lainnya lah ya. Katanya oli ester itu cocoknya untuk balap. Ada oli yang bahan dasarnya itu ester, yaitu merek Redline. Bahan dasarnya adalah polyol ester. Polyol ester. Apa olinya nggak bagus untuk harian? Nah, yang menarik ya, oli polyol ester dari Redline ini ada dua macam.
khusus untuk polyester ya. Yang satu label merah, yang satu label biru. Today, we're going to talk about the difference between passenger car motor oils, the stuff you would run on the street, and Redline's racing oils, the stuff that you would run strictly on the track. The first of those differences is the detergency and the dispersants, the things that trap contamination in your motor oil as you drive around on the street for 2,000, 5,000, 10,000, if you're a Redline person, 15,000 miles. The other big difference between the street oils and the race oils from Redline is the levels of ZDDP. Now that's the anti-wear additive that you would know as zinc and phosphorus that protect hard, hot metal inside the engine when it's revved up. Cams, bearings, things like that. Now the race oils, they've got 2,200 parts per million in that ZDDP package. That's way more than you'd ever need or want to run on the street. Now, yang label merah itu adalah oli balap betulan, oli yang direkomendasikan untuk drag race terutama ya, soalnya mereka di Amerika yang paling rame itu drag race dan event-event balap lainnya. Drag race-nya juga yang horsepower-nya gede-gedean setengah mati. Dia jualnya di single grade 30W, nggak ada angka belakangnya apa-apa yang di video contohnya itu. Dia nyebutkan bahwa ada perbedaan oli ester untuk harian dan oli ester untuk balap. Yang penulis ingat perbedaannya adalah kalau oli balap dia pembersihnya minim. Itu. Yang kedua, oli balap ZDDP-nya banyak. Itu. Jadi oli ester sendiri itu ada yang dipakai balap, ada yang dipakai harian. Enggak semua oli ester itu bisa dipakai, enggak semua oli ester itu cocok untuk balapan. Enggak semua oli ester itu cocok untuk harian juga. Jadi yang mengarahkan bahwa oli ester itu cuma cocok untuk balapan salah, karena ya dari produsennya oli ester sendiri punya produk oli ester yang untuk harian. Dia juga punya oli ester untuk balapan dan dilarang untuk dipakai harian. Ya, penulis ini sering diomongin. Sampean ini emang lebih pinter dari ahlinya pabrikan, lebih pinter dari insinyurnya pabrikan. Insinyur pabrikan itu sekolahnya mahal sampai 2 miliar macam-macam. Ngomong kayak gitu, ya maklum lah. Nah, sekarang menulis balik. Nah, anda ini yang dari grup oli ya. Apa sampean menganggap bahwa insinyur yang produksi oli ester dari Mobil One, dari PTT, dari Raveno, dan ya banyaklah yang olinya pakai ester kan? Apa mereka itu pun dianggap bodoh? Apa dianggap gak ngerti? Oli ester kok dipakai untuk motor, untuk oli harian? Apa dianggap mereka ini awam, nggak ngerti? Oli ester itu harusnya untuk balapan tok gitu. Apa mereka nggak ngerti seperti itu? Atau justru, nah yang punya pendapat bahwa oli ester hanya untuk balapan ini yang salah. Gitu. Jadi kalau penulis sendiri
Kalau sebelum membahas soal kompatibilitas oli terhadap seal, penulis nggak merasa butuh pakai ester. Tapi setelah ada bahasan soal kompatibilitas terhadap seal, ya ternyata butuh juga ester. Butuhnya untuk apa? Yaitu karena ester itu bisa mempengaruhi seal. Jadi orang itu ya kalau ngomong seenaknya mempengaruhi seal gitu ya, merusak seal gitu ya, nggak disebut merusaknya apa. Padahal sebenarnya merusak itu ada dua. Yang satu bikin kisut, yang satu bikin mengembang. Kalau ngomongnya sudah bahan dasar, efeknya cuma searah, bikin kisut atau bikin mengembang. Ada yang ya memang kalau bahannya beda, efeknya bisa beda. Karena penulis nemu pengaruhnya minyak goreng, palm oil terhadap seal. Ini dibandingkan dengan oli mineral juga. Nah, sayangnya nggak nemu yang penelitian soal ester ya. Mungkin ada, harusnya ada, tapi ya, penulis nggak nemu. Mungkin itu karena sudah pengetahuan umum ya, sudah sejak lama, makanya nggak ada lagi penelitian yang online. Mungkin penelitiannya offline. Ya, yang jelas dari yang penulis dapat ini, dari penelitian soal efek palm oil terhadap seal, kalau palm oilnya nggak sama ya, beda ya dari yang minyak goreng, tapi pokoknya jenenge palm oil, itu kelihatan bahwa emang dia bisa mempengaruhi seal. Ada diperlihatkan ya di harus penulis lupa. Yang satu bikin seal kisut, untuk seal tipe bahan dari bahan ini dia bikin kisut, yang seal dari bahan ini dia bikin mengembang. Yang unik di situ, palm oil sifatnya justru lebih baik daripada oli mineral. Sayangnya oli mineralnya juga nggak disebut grup berapa ya. Olinya oli apa nggak disebut, sayang penulis nggak nemu informasinya. Di ya waktu baca-baca dokumennya nggak ketemu ada tulisan ini dari bahan apa ya. Jadi intinya kalau dari bahan itu sifatnya ya bikin kisut atau bikin mengembang, nggak sampai dua-duanya. Mungkin di bahan ini dia bikin kisut, mungkin di bahan ini dia bikin mengembang. Nah, merusak seal itu ya itu sifat itu. Ester mungkin bikin mengembang ya, sehingga disebut merusak. Oli full sintetik pun juga gitu. Oli dari bahan PAO atau dari bahan apa? Oli grup 3 itu juga merusak seal juga. Merusak seal, bikin seal kisut. Nah, karena bikin seal kisut itulah sehingga pabrikan juga nambahkan ester. Tujuannya biar netral, jadi diopiok gitu ya, sehingga hasilnya nggak kisut ataupun mengembang. Entah kalau sampai dua-duanya yang nggak ngerti penulis. Yang gini ini bisa dicari kalau misalnya kita cari dengan kata kunci elastomer shrinkage atau swelling ya.
ada itu. Jadi kalau misalnya takut pakai oli ester, penulis justru takut pakai oli pau. Contohnya ya ada produk oli Axon, ada yang nggak ada esternya, ada yang pakai ester. Yang nggak ada esternya lebih murah, 210 atau berapa. Yang ada esternya 310. Ada juga yang harganya 100 berapa, 190. Yang ada esternya lupa wis, 160 mungkin ya. Nanti penulis posting ya. Yang jelas penulis lebih takut pakai oli pau murni yang nggak ada esternya, karena ya itu yang merusak sih. Dan sudah ada contoh orang yang pakai oli full sintetik untuk kendaraan lama bekas itu, langsung bocor semua. Karena memang oli full sintetis itu ngerusak sih, bikin sil kisu. Kalau mau kendaraan tua harusnya pakai oli high mileage atau pakai Mestran. Ya udah penulis jelaskan sebelumnya. Ya wes lah, jangan takut ya pakai oli ester. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.